Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya, masih di sini berbicara tentang seputar filsafat ilmu, teman-teman. Baik, saya akan membicarakan tentang paradigma, teman-teman. Tentu paradigma itu secara umum, pengertian paradigma adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan adapun menurut Kuba, yaitu paradigma adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai definisi bahwa seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan manusia dalam keseharian, maupun dalam penyelidikan ilmiah tersendiri. Paradigma dalam hal ini itu dibatasi pada paradigma pencarian ilmu pengetahuan, disiplin inquiry paradigm, yaitu suatu keyakinan dasar yang digunakan berbagai kalangan untuk mencari kebenaran, realitas, serta menjadi suatu ilmu atau disiplin ilmu pengetahuan, gitu teman-teman. Jadi paradigma itu asalnya adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menjadi dasar kepercayaan seseorang untuk melakukan suatu tindakan sehari-hari. Jadi menjadi suatu kepercayaan dasar, gitu teman-teman. Kita bisa melihat cara pandang yang menjadi filosofis dan metodologis dalam menemukan ilmu pengetahuan, yaitu ada dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dimensi aksiologis, dimensi retorik, dan dimensi metodologis, teman-teman. Ada 4 paradigma ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam menemukan hakikat, realitas, atau ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama adalah positivisme, yang kedua positivisme, yang ketiga critical theory, yang keempat adalah konstruktivisme, gitu teman-teman. Jadi ada empat paradigma ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam untuk menemukan hakikat, realitas, atau ilmu pengetahuan, gitu teman-teman. Dalam ilmu sosial tersendiri, perubahan itu terjadi secara cepat dan dinamis, teman-teman, tergantung pada suatu bukti empiris yang diyakini, tentunya mempunyai bukti yang empiris dan juga banyak diyakini, gitu. Adapun berbagai unsur yang dilihat sebagai indikator, teman-teman, adanya perubahan dalam pengembangan ilmu, yaitu keragaman paradigmatik dapat terjadi karena perbedaan pandangan filosofis. Jadi setiap filosofis mempunyai pandangan tersendiri. Setiap tokoh itu mempunyai pandangan tersendiri terhadap suatu ilmu pengetahuan atau pengembangan ilmu, gitu kan. Dan selanjutnya, konsekuensi logis dari perbedaan teori yang digunakan dan sifat metodologi yang digunakan untuk mencapai kebenaran. Di dalam ini ada 4 juga cara berpikir berdasarkan
dikotomi pengaruh antara individu dan masyarakat. Yang pertama adalah dikotomi muncul akibat asumsi umum bahwa individu itu dapat membentuk atau mengubah masyarakat. Yang kedua adalah dikotomi muncul akibat asumsi umum bahwa individu itu merupakan produk dari masyarakat, itu teman-teman. Yang ketiga, dikotomi dari kedua pendapat itu disintesiskan oleh Pak Peter Berger dalam model yang memiliki perspektif yang tersangkut paut dengan hubungan antara anggota masyarakat. Yang keempat adalah model terakhir itu akan menghasilkan gambaran yang menyambung. Itu ada 4 cara berpikir berdasarkan dikotomi pengaruh antar individu dan masyarakat, teman-teman. Pandangan tentang paradigma ilmu pengetahuan tampaknya berubah antar waktu. Jadi setiap waktu berubah pandangan terhadap paradigma ilmu pengetahuan, gitu teman-teman. Perkembangan substansi paradigmatik dalam tulisan ini akan dikupas lengkap, berawal dari paradigma positivisme, propositivisme, dan konsekuensialisme. Perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan mencakup seluruh aspek paradigma. Dari beberapa kasus perubahan paradigma ilmu pengetahuan yang telah dipaparkan, arah yang dicapai memang diutamakan berupa perkembangan kemapanan, gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengetahuan paradigma dalam filsafat ilmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.